Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-muridku semua, apa kabar? Kalian tetap di rumah, tetap belajar, sehat semuanya ya? Oke, kita akan bertemu dalam mata pelajaran sosiologi di kelas 11 ya. Kelas 11 materi pertama adalah pengelompokan sosial. Apa itu kelompok sosial? Apakah sama dengan kelompok seperti biasanya? Mari kita cermati pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama yang dari Indonesia dulu ya. Yang pertama menurut Surjono Sukanto. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Sedangkan menurut Robert ini adalah ahli sosiologi dari Amerika Serikat. Kelompok sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang mapan, yang sudah sesuai, sudah teratur, sudah terjalin kebersamaan dari dulu sampai sekarang. Lantas perbedaan kelompok sosial dengan kelompok itu apa? Baik, dari Surjono Sukanto yang Bu Titi garis bawah ini, yang Bu Titi garis bawahi ya. Nah, bentar. Nah, yang ini. Ini namanya kelompok sosial karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kalau hanya kelompok saja, itu cuman ada kesatuan manusia yang hidup bersama, tidak ada hubungan saling timbal balik gitu ya. Sedangkan menurut Robert Merton, kalau kelompok sebagai sekumpulan orang itu kelompok. Kalau kelompok sosial berarti kelompok yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang mapan yang sudah ada. Selanjutnya, nah ini contoh kelompok sosial. Kira-kira ada gambar A dan gambar B. Kira-kira mana yang kelompok sosial dan mana yang kelompok? Yang gambar A itu ada kelompok pengajian rutin, yang B ada kelompok orang-orang menunggu BRT. Kira-kira mana yang kelompok sosial dan mana yang kelompok baik? Jadi yang gambar A itu termasuk kelompok sosial karena ada timbal balik. Karena orangnya tetap itu saja dan ada tujuannya itu untuk ngaji bersama, kemudian ada timbal balik gantian, misalkan sekarang di tempat A, kemudian besoknya di tempat B, ada timbal baliknya. Sedangkan gambar B ini hanya sekumpulan orang yang mungkin tidak kenal satu sama yang lain, cuman ada tujuan yang sama, cuman ingin menaik BRT, jadi harus nunggu di halte BRT seperti itu ya. Nah, ini 3 kriteria kelompok sosial menurut Robert. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Pola interaksi adalah hubungan timbal balik itu tersendiri. Misalkan ada tadi pengajian rutin, berarti ada pola interaksi. Ada yang di A, yang si B, dan semuanya kenal. Kemudian orang-orangnya pakai seragam putih-putih semua, seperti itu. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Baik. Misalkan Bu Titi ikut pengajian, berarti Bu Titi merasa ikut kelompok tersebut. Jadi itu kelompok sosial, kriterianya seperti itu. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Bu Titi ikut pengajian, maka orang-orang yang di pengajian tersebut menganggap Bu Titi sebagai anggota kelompok pengajian. Nah, sekarang yang menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Bu Titi sadar kalau ikut pengajian itu pakai seragam putih, ya Bu Titi pakai seragam putih. Tuh. Yang kedua, adanya interaksi antar anggota kelompok, adanya interaksi, adanya saling kenal, kemudian pengajian rutinnya bergantian, seperti itu ya. Yang ketiga, ada faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok, sehingga mereka bertambah erat. Misalnya memiliki tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan sebagainya. Dalam pengajian rutin, misalkan Bu Titi memiliki tujuan untuk memperoleh ilmu atau memperoleh ilmu yang belum Bu Titi ketahui dan memperoleh saudara-saudara seagama seperti itu ya. Yang keempat, memiliki struktur kaidah dan pola perilaku yang sama. Memiliki struktur kaidah, jadi memiliki pola pikir yang sama, kaidah yang sama, aturan-aturan yang sama. Misalkan pakai baju putih, ya pakai baju putih semua, dan itu tidak ada yang menolak untuk memakai baju pink atau baju hitam. Semuanya misalkan pakai baju putih, putih semua. Misalkan pakai seragam hijau, ya hijau semua.
Dan yang kelima adalah bersistem dan berproses. Sudah ada sistemnya, sistem pengajiannya seperti apa dan berproses terus-menerus seperti itu. Nah, untuk umpan balik, supaya kita dianggap kelompok sosial itu harus ada umpan baliknya. Jadi Bu Titi memberi, kalian menerima, dan kalian mencari sesuatu, Bu Titi akan menerima sesuatu itu. Yang pertama, satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Umpan baliknya yang pertama, tulislah satu contoh kelompok sosial beserta penjelasannya. Nanti silakan ditulis di kolom komentar YouTube-nya Bu Titi ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa WA ke Bu Titi. Kalian sudah punya nomornya Bu Titi kan? Ya, pasti punya. Kalau belum punya berarti kalian bukan anak kelas 11 IPS 1 gitu ya. Paham? Bu Titi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.